Ya saya copas Rocky Gerung ya, bahwa sekolah ijazah itu adalah tanda orang sekolah, tapi bukan tanda orang berpikir tentang ilmu itu. Oleh karena itu, pada saat pikiran itu berkembang, boleh tidak perlu ijazah. Itulah sebabnya di kampung-kampung kita, orang-orang tua kita itu cerdas dan mereka berpikir tentang nilai-nilai. Nah, kalau kita misalnya kalau kita keluar negeri seperti sekarang di Amerika, ini bacaan saya belum sampai ke sana, bahwa ketika orang melamar pekerjaan, yang ditanya itu adalah what can you do? Apa yang bisa Anda lakukan? Bukan tanya ijazahmu apa. Itu yang ditanya. Kau bisa buat apa? Nah, saya pikir hal-hal ini yang perlu kita petik malam ini. Kemudian ada lagi. Biasanya kalau kita kemana-mana atau ada istilah, diri kita itu akan diketahui kalau di mana rumah kita berada. Rumah kita itu keluarga. Ada lagi rumah kedua, yaitu pekerjaan. Itu disebut rumah kedua. Mungkin anak-anak muda punya karya-karya di luar pekerjaan yang formal ya. Itu juga rumah kedua. Intinya adalah kerja. Kerja. Kalau mengekspresikan sesuatu berarti dia juga sedang bekerja untuk menghasilkan sesuatu untuk pertumbuhan dia sendiri. Ya. Kemudian untuk adik-adik mahasiswa saya pesan begini ya. Selama kuliah, pekerjaannya adalah belajar. Dan dari pengalaman saya, dan saya pikir Pak Iren semua juga ini, dosen itu dia hanya memberikan 15% ilmunya. 85%-nya kita sendiri yang menggali. Oleh karena itu, setiap mahasiswa harus ada inisiatif, paling tidak sebulan tuh ada satu buku di luar buku wajib. Karena di 85% itu dia akan bergaul lebih banyak dengan ilmuwan di buku-buku yang ada itu. Nah, bagaimana kalau tidak ada buku? Biasanya kampus itu menyediakan perpustakaan kampus. Saya tidak tahu kalau kampus ini ada tidak. Kalau tidak ada berarti kampus El Bajo ini tidak ada pikiran untuk kecerdasan mahasiswanya. Padahal, mohon maaf, mahasiswa kita rata-rata tidak seperti orang-orang kaya di Surabaya atau Jakarta. Oleh karena itu dia harus menyiapkan perpustakaan kampus. Ya. Kalau kita saksikan orang-orang tokoh-tokoh lama ya, misalnya kalau kita di Jakarta kita jalan-jalan kunjung-kunjung. Kalau saya dulu waktu ke Jakarta saya kunjung ke orang-orang yang aktivis itu. Kita masuk di ruang tamunya penuh buku. Di mana-mana ada buku. Ketemu si ini buku semua. Oh, berarti bacaannya dia banyak. Nah, kalau umpamanya kaum muda sekarang misalnya dia protes orang tuanya atau protes pemerintah ya, saya hanya khawatir apakah ilmunya sudah cukup apa belum? Apakah dia mengisi kesempatan 85% itu atau justru dia hanya memiliki 15%? Nah, kenakalan itu timbul karena bisa jadi karena kurangnya pengetahuan dia sendiri. Kurangnya dia mengambil nilai dari wanita hebat, ibu yang hebat di dalam rumahnya. Kebanyakan dari kita kan, pengalaman saya dulu ya, kadang-kadang saya sebut mama saya itu bodoh sekali, dewa, bodoh kita itu. Nah, kata-kata ini sudah kita merendahkan. The power of mother itu kita sudah rendahkan. Nah, dari situlah akan timbul bahwa kita bisa saja akan terlepas dari nilai-nilai dan kita akan menciptakan suatu kenakalan baru yang kalau positif bagus, negatif selesai. Paling dicari obatnya. Nah, kemudian kalau tadi di belakang generasi muda yang bagus, ada pemerintah yang bagus. Tadi Pak Iren menyebutkan disediakan semacam
taman rekreasi. Dan saya juga memikirkan tadi, saya pernah di Jakarta, saya pergi di balai kota, di kota lama, kota Batavia lama. Di situ tempat orang mau main musik, mau apa, mau dia semacam drama, bebas dia berekspresi. Nah di sini mungkin yang Pak Iren tadi pikirkan ada. Tapi saya usulkan begini. Saya boleh mengatakan bahwa kaum muda Labuan Bajo kurang cerdik. Bukan tidak pintar, kurang cerdik, memanfaatkan kesempatan. Sekarang itu ada waterfall. Kesana aja main-main. Main gitar di sana, diskusi di sana, apa pokoknya menarik, kamu caci, kamu apa kayak di situ, terserah. Bawa anak-anak ke situ, terserah. Jadi kita manfaatkan. Sebelum dilarang tempat itu terbuka untuk umum. Pakai saja, tanpa harus menunggu dulu dari yang Pak Iren katakan itu. Maksudnya supaya kita jangan mempersalahkan melulu pemerintah kan. Ini ada Pak DPR di sini, salamu, ini Bupati salamu ya. Itu saya berpikir ke arah sana. Kita manfaatkan kesempatan itu. Nah itu untuk Labuan Bajo. Kalau di kampung-kampung gimana? Ya itu tadi yang disampaikan oleh Pak Ino mungkin simpulannya. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan bahwa kalau kita mencari penyebab kenakalan remaja, poin pertama adalah siapa sesungguhnya wanita hebat di setiap rumah kita. Kalau kita tidak menghormati dia, kemungkinan kenakalan itu akan berkembang. Yang sering terjadi, kaum muda kita, mungkin karena pengetahuannya, yang dia persalahkan adalah pemerintah. Pemerintah juga berpikir, saya bukan bapak, ibu kandung, saya juga punya istri, punya anak. Saya juga hanya periode 5 tahunan. Ngapain? Paling juga saya ngurus itu pun kalau anggarannya memenuhi atau tidak. Oleh karena itu saya sarankan ya, untuk membandingkan dengan kaum muda di tempat lain yang suka ribut-ribut, kita di sini jangan selalu melulu mempersalahkan pemerintah. Kritik boleh, kita kritik. Kritik dalam arti kita punya argumen. Nah kalau hanya kritik tanpa argumen, ya kita bodoh. Kemudian yang terakhir ini, kalau kita membicarakan tentang remaja, kenakalannya saat ini, tentu kita berpikir bagaimana nanti dia 25 atau 30 tahun ke depan di Manggarai Barat, Labuan Bajo ini. Itu yang kita pikir sekarang. Kita mau cari obatnya di mana? Nah itu paling tidak menjadi pikiran kita semua. Satu poin adalah kita harus menghormati nilai-nilai luhur ibu di dalam rumah. Rumah kedua adalah tempat kerja, kita mencintai pekerjaan itu, pasti mendapat hasil. Mau kerja formal atau kita punya pekerjaan sendiri, kita mencintai pekerjaan itu. Kapan hari saya pernah bertemu dengan seorang pedagang kopi ya, kopi keliling. Dia keliling. Saya tanya, berapa penghasilanmu sehari? Om, sekitar 400-500 ribu, saya bisa bawa pulang. Nah itu berarti dia mencintai pekerjaan, dia mendapat penghasilan dari itu. Sekarang dia pacaran, betulan saya lihat. Kau lagi tunggu apa nih? Saya lagi tunggu pacar saya Om. Sudah naik sepeda motor ya? Itu artinya kenakalan dia itu dia manfaatkan secara positif untuk mencintai rumah keduanya. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan malam ini. Sekali lagi mohon maaf lebih-lebih dan kurangnya. Tetapi pikiran saya mau begini kan, apa namanya? Sebelum kita mempersalahkan orang lain, introspeksi dulu diri sendiri. Kamu udah introspeksi dulu. Kalau saya jalan salah, saya harus melihat dulu ke belakang. Mungkin saya tidak mendengar apa kata ibu saya, apa kata orang kuat di balik saya. Nah ada istilah yang populer kan, di belakang senjata itu ada manusia. There's a man behind the gun. Itu yang di depan itu dia hanya melakukan because there is a man behind the gun. Jadi dia tidak jalan sendiri. Ketika dia jalan sendiri, sombongnya sendiri, lepas lama-lama habis.
ketika dia tidak menghormati who is man behind the gun. Itu saja yang mau saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu lagi.